Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Kembali hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami saat ini. Dan untuk mengawali aktivitas kami hari ini, kembali kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami dan mampukan kami untuk melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dan nas yang akan kita renungkan adalah ayat yang 21 dan 22 yang demikian bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melaksanakan dalam setiap kehidupannya." Haleluya. Tema renungan kita hari ini adalah jangan bosan mengampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau menu makanan bisa menggugah selera makan kita, maka dengan senang hati kita akan tambah lagi, dan lagi. Tapi bagaimana dengan soal mengampuni? Hal mengampuni adalah hal yang paling sulit saat kita harus memberlakukan kasih dalam hidup kita. Kalau kita diminta mengasihi keluarga kita, itu mudah saja. Kalau kita diminta mengasihi orang yang lemah, itu juga tidak sulit. Apalagi untuk orang yang mudah terharu melihat penderitaan orang lain. Tetapi kalau kita diminta mengampuni orang yang sudah berbuat kesalahan kepada kita, mudah saja kita mengampuni jikalau kesalahannya tidak fatal, jikalau tidak terlalu menyakiti hati, jikalau tidak diulangi lagi. Tetapi bagaimana dengan orang yang menyakiti hati kita lagi, dan lagi? Bagaimana dengan saudara yang menghina harga diri kita berulang kali? Sungguh suatu hal yang sulit bagi kita untuk menata hati kita, sehingga pengampunan itu bisa sampai berakar di hati. Inilah sulitnya sebuah pengampunan. Tanpa disadari, terkadang pengampunan meminta sebuah syarat. Misalnya, saya memaafkanmu asalkan, atau saya mengampuni kejahatanmu tetapi. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran bagi kita bahwa seharusnya sebuah pengampunan itu tidaklah bersyarat. Bahkan pengampunan itu seharusnya diberikan secara cuma-cuma dan terus-menerus. Mengapa kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengampunan lagi, dan lagi? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Karya keselamatan Allah melalui kehadiran Tuhan Yesus bersama-sama dengan manusia, lahir, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah serangkaian wujud pengampunan Allah untuk manusia, sehingga ia mau ada bersama dengan manusia dan memberikan keselamatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat diri kita sendiri. Segala yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita, tentu tidak semuanya baik, tidak seluruhnya sempurna. Ada celah-celah kesalahan dan pelanggaran dari kehendak Tuhan. Tetapi Allah yang penuh kasih senantiasa memelihara hidup kita. Meski terkadang susah payah,
toh tetap saja kita bisa bertahan hidup sampai sekarang. Inilah wujud nyata pengampunan Allah atas keterbatasan hati dan sikap manusia. Lalu, siapakah kita ini sehingga tidak mau memberi pengampunan kepada sesama? Layakkah kita merasa sulit mengampuni orang lain? Allah saja, Sang Empunya langit dan bumi, bersedia dengan kerendahan mengampuni manusia. Lalu, mengapa kita tidak? Jika hari ini gagal mengampuni, mari kita coba lagi. Kalau besok gagal mengampuni, mari kita coba lagi. Kalau lusa gagal mengampuni, mari kita coba lagi. Maka berkat Tuhan akan lagi, dan lagi memampukan kita semakin mudah memberikan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni kesalahan orang lain kepada kami, karena Tuhan telah mengampuni segala kelemahan dan kesalahan kami. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Terhiring salam dan berkat Tuhan. Amin.